Oke, baik. Semangat pagi nih rekan-rekan semua. Gimana nih kabarnya rekan-rekan? Semoga pada sehat dan tetap semangat ya. Nah, mungkin udah pada kenal ya. Perkenalkan nih, saya Cita dan saya di sini hadir nih pengen ngasih informasi nih. Tips-tips gimana sih biar anak itu bisa cerdas dan sehat melalui makanan. Oke nih, kayaknya teman-teman udah pada nggak sabar ya untuk lihat materinya. Kalau gitu langsung aja kita check it out ke materinya. Nah, sesuai namanya nih, gimana sih rahasianya biar otak itu cerdas? Itu sebenarnya ada rahasianya loh rekan-rekan. Itu kita bisa membentuk otak anak itu cerdas gitu, nggak cuma memang bakat gitu, karena memang genetik itu hanya berperan sekitar 5% dalam kecerdasan anak, sisanya yang 95% itu bisa kita bangun sendiri. Oke, suara saya sudah terlihat ya, dan sudah terdengar juga gambarnya. Oke, semangat. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Nih mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu di sini sering dengar ya kalimat-kalimat ini. Kayak makan salmon aja nih, Bun, biar anaknya pinter. Atau ada yang bilang kayak anakku udah dari umur 20 tahun udah les nih makanya pinter. Terus habis itu pantes ya anaknya Bunda Marta nih pinter makanya makanya mahal-mahal sih. Kira-kira bener gak sih kalimat-kalimat itu? Apakah karena dilesin makanya jadi pinter? Apakah karena makan salmon ya jadi pinter? Sebenarnya arti cerdas sendiri itu apa ya? Nah, arti cerdas sendiri apakah yang anak-anak yang hitung-hitungannya jago? Kemudian apakah yang IQ-nya tinggi? Apakah dia yang pandai bicara dan aktif? Menurut rekan-rekan di sini gimana nih? Arti cerdas sendiri itu apa sih sebenarnya? Apakah harus pandai di satu materi tertentu atau yang penting aktif, yang penting sehat aja itu udah bisa dikategorikan sebagai cerdas. Nah, gimana nih menurut teman-teman kategori dari anak cerdas sendiri itu seperti apa? Boleh diceritain di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya nih saya mau cerita nih. Ciri-ciri anak sehat atau cerdas sendiri itu apa sih? Oke, oh cerdas dari asupan gizi juga ngaruh, Kak. Bener nih. Apakah anak cerdas itu harus pinter? Nah, ataukah harus suka makan? Apakah harus cepet-cepet misal 3 tahun sudah bisa membaca? Karena kategorinya itu baik ya, dan beberapa ciri anak sehat cerdas ini berbeda dengan anak yang memang jenius, berbeda dengan yang memang anak itu apa ya gifted dari lahir itu sudah jenius, itu berbeda ya. Ini kita membicarakan cerdas dalam artian yang sederhana, yang umumnya gitu. Jadi ada ciri-cirinya lah, itu ada 8. Yang pertama dari nafsu makannya baik nih. Jadi nafsu makannya anak itu harus baik ya, berarti dia cerdas. Terus pertumbuhannya baik. Jadi maksudnya mengikuti garis ini ya, KMS. Jadi kalau misalnya umur berat sekian, tingginya sekian, terus umur sekian harusnya sudah bisa berjalan gitu. Terus anak itu aktif dan ceria gitu, nggak murung, aktif bergerak. Terus yang paling penting nih, tidur nyenyak. Jadi anak itu tidurnya nyenyak, nggak sering terbangun malam, dan memang rata-rata untuk anak itu bisa tidur 9 bahkan sampai 13 jam per hari loh Bunda gitu. Terus dari matanya nih bisa kelihatan matanya berbinar, cerah kalau kita ngomong itu responsif. Jadi si anak itu juga memperhatikan kita gitu, dipanggil langsung nengok, langsung nyaut gitu. Dan paham emosi. Maksudnya dia tahu nih apa yang dia rasakan. Misal aduh adik lagi sedih karena tadi balonnya meletus itu. Dia lagi seneng karena hari ini ke pantai sama papa mama. Nah, itu adalah beberapa ciri-ciri anak sehat dan cerdas. Siapa nih bunda-bundanya yang 6 dari 8 ini anaknya udah memenuhi persyaratan anak sehat dan cerdas nih. Selamat nih bunda-bunda. Kalau yang belum nggak masalah karena memang tidak serta-merta semuanya 8-8-nya ini langsung ya dimiliki oleh si anak gitu. Jadi memang misal umur sekian baru 4 nih ciri-cirinya, besok tambah umur tambah lagi 5 ciri-cirinya gitu. Oke, langsung nyambung gitu ya. Oke, jadi tidak harus yang langsung nyambung, Bunda. Yang penting responsif gitu.
Tuh, diajak ngobrol, misal dia nggak ngerti, dia nanya, ataupun jawabnya salah, itu juga nggak masalah gitu. Yang penting responsif. Masya Allah, semoga mempunyai anak yang cerdas. Amin. Tuh, anakku hampir setiap hari maunya makan asami. Alhamdulillah ya bun, berarti nafsu makannya baik nih. Tos banget nih buat anak dan bundanya. Nah, terus dari faktor kecerdasannya sendiri nih sebenarnya apa sih? Oh ya teman-teman, kalau punya pertanyaan boleh banget langsung ditulis aja di kolom komentar ya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Dan mumpung masih baru anget nih, baru awal-awal mulainya, bisa mengajak bunda-bunda yang lain nih untuk nonton live pada hari ini biar nggak ketinggalan. Karena memang ada rahasianya nih, gimana sih biar otak anak itu bisa cerdas. Oke, faktor kecerdasan ini ada banyak sekali ya. Ada dari nutrisi, lingkungan, genetik, kesesuaian gaya belajar, dan stimulasi. Dan hari ini kita akan membahas dari segi nutrisi, yang memang itu bisa memengaruhi 25% dari perkembangan otak itu sendiri. 25% itu banyak loh bunda, karena syarat nomor satu anak bisa cerdas itu, nutrisi otaknya harus terpenuhi terlebih dahulu. Biar apa? Biar kalau misalnya di TK dapat pelajaran, di rumah main sama bundanya, semua informasi yang dia serap pada hari itu tuh bisa langsung terserap ke otak kalau nutrisinya sudah tercukupi. Nah, kalau nutrisinya yang di otak aja belum tercukupi, walaupun ada materi yang bagus banget nih, itu belum tentu langsung nempel di otak nih sayangnya. Nah, itulah tugas kita di sini, penuhi nutrisinya dulu. Dan yang lain, yang genetik ini saya tulis paling kecil karena memang genetik ini memang berperan, tetapi berperan yang persentasenya sangat kecil ya. Dan apalagi kalau memang si anak itu jenius tetapi tidak distimulasi, kemudian sehari-harinya dia tidak dilatih, kecerdasan bakatnya tidak dilatih, itu lama-lama memang bisa menurun, sayang sekali gitu. Oke, selanjutnya nih, nah ini nih yang penting banget. Kenapa tadi saya bilang nutrisi bisa bantu pemenuhan faktor kecerdasan 25%? Karena nutrisi ini tuh penting banget ya. Karena nutrisi penting yang akan saya bahas nanti itu bisa menciptakan 100 miliar sel otak nih. Jadi di sel otak kan ada banyak sel saraf nih, gambarnya kayak gini ya, macam-macam. Cabang-cabangnya ada banyak. Nah, tujuan utama nutrisi ini adalah memberikan nutrisi yang adekuat atau cukup untuk memperbanyak dan memperkuat koneksi antar sel syaraf. Nah, jadi maksudnya gini nih, kalau misalnya anak bunda melihat, mengetahui, oh ini warnanya hijau gitu. Terus habis itu melihat daun, oh di otak nanti akan terekam tuh daun, terus akan terekam hijau, dia tahu. Nah, nutrisi ini berguna untuk menyambungkan antar sel syaraf gitu. Jadi sel memori tentang daun dan memori tentang hijau akan dihubungkan sama sel syaraf gitu ya. Terus makanya dia bisa berpikir, oh iya daun warnanya hijau. Nah, semakin banyak nih sel saraf yang terkoneksi, semakin banyak sel saraf yang terhubung satu sama lain, cabang-cabangnya semakin banyak, maka akan semakin banyak pula dia itu mengerti dan bisa menghubungkan antar benda-benda, antar barang, jadi bisa berpikir secara nalar. Nah, itulah pentingnya nutrisi. Oke, gimana sampai sini? Apakah rekan-rekan udah paham nih mengenai kebutuhan kita untuk memenuhi 100 miliar sel otak anak? Nah, ini nih yang saya bilang nutrisi penting. Jadi di sini saya mau kasih rahasianya, nutrisi apa aja sih yang penting banget untuk anak. Karena tidak semua nutrisi ini akan dibutuhkan oleh otak. Otak itu sebenarnya memang butuh banyak sekali zat gizi, tetapi ada sekitar 5 sampai 10 zat gizi yang benar-benar penting, yang benar-benar vital dan akan langsung diserap oleh otak nih. Contohnya kayak vitamin. Vitamin ini dia mengandung bukan mengandung ya. Jadi vitamin yang penting banget untuk otak nih ada kolin, vitamin D, vitamin A. Nah, ayo Bunda dicatat-catat nih vitamin pentingnya untuk otak nih. Dicatat jangan sampai lupa karena vitamin kan banyak banget ya, ada A, B, C, D.
terus habis itu ada vitamin E itu kan. Nah, yang penting untuk otak ini salah tiganya ada kolin, vitamin D dan vitamin A. Yang kolin ya, itu merupakan kunci nutrisi nih untuk daya ingat otak. Jadi, kalau dia kolinnya tercukupi, dia itu cepat untuk mengingat sesuatu. Terus motivasinya itu juga kuat ya. Karena walaupun anak itu pintar, tetapi misalnya dia motivasinya kurang, itu sayang banget. Jadinya dia tidak bersemangat untuk belajar. Terus habis itu dia enggak apa ya, kalau misalnya ada pelajaran yang baru dia nggak penasaran untuk tahu. Selamat datang yang baru hadir. Oke. Nah, untuk yang vitamin D ini tuh berfungsi untuk ini nih, fungsi kognitif. Jadi semakin baik atau semakin tinggi vitamin D-nya, maka baik untuk fungsi kognitifnya, gimana dia bisa berpikir secara nalar, berpikir secara cepat, seperti itu. Daya tahan tubuhnya juga kuat kalau asupan gizi dan nutrisi terpenuhi. Bener banget nih dari Kak Siti. Jadi apalagi kalau misalnya anak cerdas itu ya, itu dia tuh butuh asupan nutrisi yang kuat untuk imun, jadi biar dia nggak gampang sakit. Selanjutnya nih ada mineral. Mineralnya itu yang penting untuk otak. Ini ada zinc, kalsium, sama zat besi. Beda ya kalau vitamin sama mineral. Kalau vitamin ini kan yang tadi kita tahu ada vitamin A, vitamin B, C, D, E. Kalau mineral ini ada banyak sekali, ada puluhan kan. Yang kita tahu ada copper, zinc, kalsium. Dan yang berfungsi untuk otak, yang memang menjadi makanan otak itu ada salah tiganya yang paling kuat itu zinc, kalsium, dan zat besi. Karena zinc ini berperan penting untuk pembentukan DNA ya. Jadi seperti yang kita tahu DNA ini adalah inti tubuh. Kalau misalnya kita DNA-nya nggak kuat, maka penyaluran informasi, penyaluran syaraf-syaraf ke seluruh tubuh kita ini jadi kurang kuat juga. Makanya teman-teman perlu menguatkan DNA-nya dulu, inti tubuh, core tubuh kita. Baru habis itu otaknya juga bisa ikut berkembang. Nah, habis ini ada juga nih kalsium ya. Kalsium itu merupakan penyebab utama kerusakan otak nih, terutama di fungsi kognitif dan motoriknya. Nah, tentunya kalau misalnya ada penelitian anak-anak yang kekurangan kalsium, ternyata bisa menurun loh performa anak di sekolah, kayak yang biasanya mungkin kalau ada gurunya nanya dia langsung aktif menjawab, atau walaupun mungkin dia tidak langsung menjawab angkat tangan, tapi langsung secara dalam hati gitu juga menjawab, itu bisa menurun kalau kalsiumnya tidak terpenuhi. Nah, apa aja sih makanan-makanan yang mengandung berbagai zat gizi yang saya sebutin tadi? Nih, contohnya ada daging sapi, kemudian udang, kemudian kacang-kacangan, ada rumput laut, keju, yogurt. Nah, ini adalah makanan-makanan yang mengandung banyak zat gizi penting untuk otak. Yang tadi kelewatan nih ya, yang vitamin nih. Vitamin yang mengandung kolin, vitamin D dan vitamin A ini apa aja sih? Pertama ada ayam, ya. Ayam, terus telur. Nah, telur ini nomor satu nih. Telur adalah bahan yang nomor satu mengandung kolin. Terus ada kacang kedelai. Kacang kedelai termasuk olahannya juga ya Bunda, kayak contohnya tempe, tahu gitu. Terus ada jamur, susu, dan juga alpukat. Nih, boleh di screenshot nih biar nggak lupa ya. Apa aja sih makanan-makanannya yang penting untuk otak gitu. Jadi setiap hari kalau bisa memang memakan makanan yang mengandung vitamin untuk otak. Biar otaknya terus bekerja, terus berjalan, dan terpenuhi nutrisinya. Ini kalau rekan-rekan ada pertanyaan boleh langsung ditanyain aja ya di kolom komentar. Nah, selanjutnya nih, zat gizi penting untuk otak juga ada lemak tak jenuh. Ada namanya omega 3 sama omega 6. Mungkin yang kita tahu biasanya kalau omega 3 itu adanya di salmon, terus adanya di ikan-ikan laut yang ini ya, yang mahal-mahal gitu. Makanya kalau misalnya kita sering lihat iklan gitu kan, iklan suplemen untuk anak, itu kan biasanya bahan-bahannya dari ikan-ikanan laut karena mengandung omega 3. Nah, omega 3 ini sangat penting banget untuk proses pembentukan otak.
seperti yang saya bilang tadi, dia menyatukan neurotransmitter atau sel-sel saraf dalam otak dia satukan, jadinya si anak akan lebih cepat paham nih menyatukan antara benda A dan benda B gitu, akan langsung terkoneksi. Nggak harus salmon, tenang aja, nggak harus salmon kok. Ada banyak banget makanan di sekitar kita yang juga mengandung omega 3 dan omega 6. Nah, contohnya nih, kalau salmon kan dia mengandung omega 3 sebesar 2,2 gram ya. Nah, sedangkan di sekitar kita tuh banyak banget nih, kayak contohnya ikan kembung, nggak perlu jauh-jauh makan salmon. Ikan kembung ini bisa mempunyai omega 3 yang bahkan lebih banyak daripada si salmon tadi ya. Salmon kan 2,2. Nah, si ikan kembung 2,4. Kemudian ada ikan teri. Wah, ikan teri juga 2,1. Omega 3-nya nggak beda jauh sama salmon. Terus juga ada ikan makarel, ikan sarden yang omega wah bahkan hampir 2 kali lipatnya ikan salmon, 5,1. Dan kacang kedelai. Nih. Jadi makan 2 kali lipat juga udah hampir sama kayak si salmon tadi ya untuk omega 3-nya. Jadi nggak perlu mahal-mahal kok untuk makan makanan yang bisa mencerdaskan anak. Contohnya nih di sekitar kita ada banyak ya. Ada ikan kembung, ikan teri, ikan makarel, sama kacang kedelai dan olahannya, termasuk tahu, tempe, gitu. Oke. Wih, ikan teri paling banyak di sini. Wah, pas banget nih, Bunda. Enak juga kan rasanya anak-anak kalau ikan teri itu pasti doyan banget makan teri sama nasi. Wah, pasti nasi anget ya, apalagi lahap banget itu makannya. Oke deh, tadi nutrisinya kita udah tahu semua ya. Nutrisi apa aja sih yang dibutuhin untuk kecerdasan otak anak. Nah, mungkin saya review sedikit ya tadi. Ada lemaknya lemak omega 3 sama omega 6. Mineralnya ada mineral zinc, kalsium, sama zat besi. Vitaminnya ada kolin, vitamin D, vitamin A. Nah, ini rahasia banget nih. Perlunya kita memperhatikan asupan dari vitamin-vitamin ini ya, biar pertumbuhan otak anak walaupun nggak kelihatan, tapi sebenarnya tuh otak anak kita tuh lagi bekerja mau menyatukan sel-sel syaraf. Oke, diinget-inget ya Bunda. Nah, tadi kan udah nih, apa saja sih yang bisa membantu pembentukan otak anak gitu kan. Ada vitamin-vitamin tersebut. Nah, sekarang ada zat gizi yang gak kalah penting lain yang namanya antioksidan. Antioksidan nih ada salah satunya namanya vicosianin, ini bisa melindungi dari kerusakan oksidatif otak. Apa sih kerusakan oksidatif otak itu? Nah, jadi gambarnya ini ya, di sini kita sudah melihat ada 3 karakter, ada si hijau, si merah, dan si ungu. Jadi antioksidan di sini adalah oh ya benar, antioksidan di sini adalah si hijau ya, yang senyum itu antioksidan. Kerusakan oksidatif itu maksudnya radikal bebas juga ya, atau free radikal itu radikal bebas. Itu ada si merah, dan sel sehat itu ada si ungu. Nah, contoh-contoh dari radikal bebas itu apa aja sih? Ada asap rokok, polusi udara, asap kendaraan knalpot, itu ya. Itu adalah contoh-contoh dari radikal bebas yang bisa merusak otak. Nah, perannya si antioksidan di sini itu gimana sih? Perannya adalah kalau misalnya si sel radikal bebas tadi masuk tuh ke tubuh kita, si merah ini masuk ya ke tubuh kita. Terus dia marah-marah tuh, marah-marah dia gangguin sel-sel sehat yang lain, dia rusakin, dia porak-porandakan gitu, terus sel-selnya lama-lama menjadi tidak sehat, bikin kita sering sakit, anak suka sakit gitu ya. Nah, si antioksidan ini datang tuh, tuk, datang, kemudian menaruh apa ya, ini buletan yang dipegang si hijau tadi ke radikal bebas gitu, jadinya dia bisa tenang. Nah, kenapa sih radikal bebas ini marah-marah gitu ya? Dia tuh marah-marah karena mungkin kalau rekan-rekan lihat di sini bahasa gampangnya buletannya itu kan cuma ada 2 untuk sel-sel sehat nih. Sisi hijau buletan di sekelilingnya ada 2, si ungu buletan di sekitarnya ada 2. Nah, radikal bebas ini dia marah karena dia cuma punya 1 buletan itu, 1 neuron maksudnya. Dia punya 1 neuron dan dia tuh pengen ngambil buletan atau neuron punya sel lain gitu, makanya dia marah-marah.
Nah, si antioksidan ini datang ngasih buletan atau ngasih neuron ke radikal bebasnya biar genep gitu. Jadinya dia nggak marah-marah lagi deh. Gitu. Terus jadi tenang, semua tenang, tubuhnya nggak sakit lagi. Oke, gimana kira-kira sampai sini ada yang pengen ditanyain nggak nih? Wah, udah kuis lagi nih. Gimana nih rekan-rekan di sini udah siap belum sama kuisnya nih? Yuk, yang udah siap boleh dong diketik siap, 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 siap gitu. Biar habis itu adil nih saya kuisnya biar bareng-bareng disiapin jaringnya ya. Karena ini gampang banget nih syarat kuisnya. Itu tuh teman-teman tinggal mengetik jawaban di kolom komentar dengan lengkap. Contohnya mitos gitu. Dan pemenangnya akan dipilih yang menjawabnya secara benar dan lengkap. Nanti pengumuman pemenangnya itu di sosial media Nasami seperti biasanya ya. Jadi jangan sampai kelewatan. Oke nih, udah pada siap, 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 siap. Oke, udah siap nih yang lain. Boleh banget disiapin jaringnya gitu, cepet-cepetan nih untuk menjawab kuisnya. Oke, udah siap semua nih. Masih ada yang mau bergabung? Oke, kalau gitu 3, 2, 1. Zat gizi yang tidak berperan pada pembentukan otak. Zat gizi apa sih? Ya, tadi kan sudah saya spill sedikit ya. Nanti teman-teman nulis jawabannya itu misal jawabannya D, titik lemak jenuh gitu ya. Itu jawabannya secara lengkap gitu, jangan cuma huruf D, jangan cuma lemak jenuh gitu. Ini boleh mulai langsung dijawab ya. Zat gizi apa sih yang tidak berperan dalam pembentukan otak nih? Yang udah nonton dari awal ini pasti gampang banget nih jawabnya. Jawabnya yang lengkap nih Kak, biar bisa kita menangin. Jangan cuma lemak jenuh aja atau jangan cuma huruf D-nya doang nih, jangan cuma ABC-nya aja. Oke, udah mulai pada menjawab nih. Kira-kira jawabannya apa ya? Zat gizi yang tidak berperan dalam pembentukan otak. Apakah A. Kolin, B. Vitamin D, C. Zat besi, dan D. Lemak jenuh. Tadi mungkin ada lemaknya juga yang saya bilang, anak-anak butuh lemak omega 3 sama omega 6. Tapi apakah itu lemak jenuh ataukah itu lemak tak jenuh? Teman-teman udah pasti tahu nih jawabannya. Oke, karena jawabannya udah mulai banyak, kita tunggu 5 detik mungkin ya untuk teman-teman kesempatannya menjawab. Karena nanti akan kita pilih random nih. Gitu. Jadi siapa saja punya kesempatan yang sama untuk memenangkan kuis. Kalau gitu 3, 2, 1 dan jawabannya adalah ya, bener banget lemak jenuh. Selamat nih yang udah menjawab dengan benar. Nah, yang udah menjawab nih, berarti salah satunya akan memenangkan kuis Nasami yang berhadiah Rp50.000. Pantengin terus live hari ini karena kuisnya ini nggak cuma satu loh teman-teman. Masih ada lagi nanti di akhir. Jadi tonton aja kalau misalnya tonton live-nya sudah pasti akan bisa menjawab kuis selanjutnya. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, vitamin yang penting untuk pembentukan otak ada apa aja. Dari vitaminnya tadi udah ada vitamin A, vitamin D, sama kolin. Ya, mineralnya ada zat besi, kalsium, sama zinc. Lemak jenuhnya ada omega 6 sama omega 3. Nah, sekarang kita tinggal membentuk pola makan yang sehat nih. Gimana sih caranya membentuk pola makan yang sehat untuk anak? Nah, tipsnya nih ada yang pertama nih, sajikan makanan beragam biar anak terbiasa untuk makan makanan yang beragam. Karena setiap makanan itu juga punya zat gizi yang berbeda-beda nih antar makanan. Itu jadi membiasakan anak itu makan makanan yang beragam dari buah sampai lemak. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar anak tidak menjadi picky eater. Picky eater apa sih? Picky eater maksudnya dia anak yang memilih kayak, duh aku nggak suka bayam, aku nggak suka terong gitu. Kita pengennya anak itu uh, walaupun memang manusia tidak bisa menyukai seluruh makanan gitu ya, tapi kita nggak pengen anak kita tuh jadi anti dengan makanan tertentu. Kayak misalnya dia lagi di sekolah, kemudian cateringnya hari itu terong gitu kebetulan. Karena dia nggak suka, terus dia jadinya nggak makan. Nah, itu tuh yang
berbahaya ya. Walaupun dia nggak suka terong, nggak sesuka itu sama terong, tetapi kita pengen anak kita tuh tetap bisa makan terong walaupun nggak suka gitu, walaupun nggak sedoyan itu. Jadi kita nggak pengen anak kita menjadi anti dengan makanan tertentu ya. Itu. Terus habis itu kalau anak-anaknya Bunda di sini paling suka, bukan paling suka ya, paling banyak nggak suka sama makanan apa sih? Apakah ada yang nggak suka timun, ada yang nggak suka tomat, atau malah kalau ponakan saya nih lucu banget ya. Ponakan saya ini malah nggak suka sama mangga gitu. Jadi dia tuh bisa makan mangga, tetapi tidak sefavorit itu sama mangga. Padahal mangga enak ya. Sayang banget loh nggak suka mangga. Nah kalau bunda-bunda di sini anaknya pada nggak suka sama makanan apa sih? Doyannya wortel ponakanku. Wah, jos banget nih udah doyan wortel. Terus tadi gimana nih misalnya anak-anak menolak makanan tertentu? Nah, teman-teman bisa menggunakan yang namanya teknik food chaining. Nah, teknik food chaining ini apa sih? Teknik food chaining ini adalah teknik yang bisa membantu anak mengenal makanan baru menggunakan makanan yang mereka sukai. Gitu. Jadi misalnya kita mau pengen anak-anak itu suka sama tomat potong gitu ya. Kalau misalnya pertama kali kita kasih tomat potong mereka nggak suka, itu tuh memang kita perlu untuk mengenalkan makanan baru pada anak itu memang perlu 8 sampai 13 kali mengenalkan loh Bunda. Jadi jangan cuma sekali terus dia nggak suka, oh ya udah artinya dia nggak suka, nggak gitu ya. Memang harus selalu ada di piring mereka paling tidak minimal 8 kali. Dan teman-teman juga bisa nih menggunakannya dengan cara food chaining. Jadi contoh anak-anak suka anggur, gitu. Suka anggur, suka stroberi. Kita pengen anak kita juga suka tomat. Nah, bisa tidak secara langsung kasih tomat potong, tapi kita pertama kasih stroberi, gitu ya, stroberi full. Terus besoknya kita kasih stroberi sama anggur dicampur jadi satu, gitu ya. Jadi kan anggur bulat, kalau stroberi kan bentuknya agak ini ya, agak mengerucut gitu. Jadi gabung nih stroberi sama anggur. Kan mirip tuh, jadi dia suka. Terus besokannya lagi kita eliminasi stroberinya. Jadi anggur sama tomat cherry gitu. Oh ini kan bulat, tomat cherry kan juga bulat ya. Sama gitu. Ini sama loh warnanya bulat, warnanya bulat, warnanya bentuknya bulat, yang anggur atau tomat cherry juga anggur gitu. Cuma yang warnanya merah sama kayak strawberry tadi kan gitu. Terus habis itu besoknya lagi kita kasih tomat cherry sekaligus sama tomat potong gitu. Jadi mereka mengenalnya juga pelan-pelan, nggak seketika. Karena kalau ada juga yang dikasih sekali langsung suka, tapi kalau misalnya bunda paham sama anaknya memang lidahnya cukup sensitif sama makanan, gitu biasanya mereka cenderung menolak makanan-makanan baru, padahal belum tentu nggak suka gitu ya. Jadi bisa menggunakan teknik food chaining ini. Betul banget Kak, ponakan aku jarang makan nasi, makannya buah, roti, mie, telur, gitu terus Kak. Oke, nggak masalah kok. Kalau misalnya anak nggak suka makan nasi itu sebenarnya bukan masalah ya gitu. Karena yang penting anak tidak skip makan karbohidrat. Nasi kan adalah salah satu jenis karbohidrat. Nah, kalau misalnya nggak suka nasi nggak apa-apa, masih ada makanan lainnya, masih ada mie, masih ada roti, masih ada kentang, itu sama-sama karbohidrat gitu. Tapi mungkin juga kalau misalnya dia memang tidak bisanya karena suatu gangguan di organ itu kan memang tidak bisa makan ya. Tapi kalau memang tidak bisa makannya hanya karena tidak suka, itu sebisa mungkin tetap sedikit-sedikit dikasih nasi biar nggak lupa rasanya, biar tetap bisa beradaptasi juga gitu ya. Jadi misal makan bareng sama teman-temannya ke restoran yang cuma ada nasi itu juga tetap nggak masalah gitu. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, boleh langsung ditulis aja di kolom komentar ya. Nah, tips yang kedua membuat kebiasaan makan anak itu bisa dengan membuat jadwal makan. Nih, ini udah saya kasih yang namanya meal plan. Nah, secara uh, gratis ya, maksudnya bisa dicontoh karena kalau misalnya teman-teman pengen buat meal plan gini, teman-teman biasanya harus ke ahli gizi gitu, ke ahli gizi atau ke dokter, ke rumah sakit, ke puskesmas, nanti baru bisa plan. Ini saya kasih contoh meal plan yang general bisa diikuti oleh seluruh masyarakat.
Tujuannya kita bikin meal plan itu apa sih? Tujuannya ya, yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan lambung dari asam lambung. Jadi kenapa maksudnya? Asam lambung ini akan terus lambung kita setiap beberapa jam sekali akan memproduksi yang namanya asam lambung yang bersifat asam atau bersifat korosif gitu ya. Nah, apabila waktu asam lambungnya kita lagi naik, di lambung kita kosong, nggak ada apa-apa, nggak ada makanannya yang untuk dicerna, itu maka lambung sangat beresiko untuk melukai lambung sendiri, malah karena dia mengenai dinding lambung terus-menerus karena nggak ada makanannya kan, itu lama-lama lambung bisa terkikis, itulah yang bikin perih, yang bikin mungkin kita dengar adalah MAH gitu ya. Jadi MAH ini adalah eh, pada saat kenaikan asam lambung, tetapi di lambung kita pas nggak ada makanan dan lambung kita sudah terluka, itu yang bikin kita mah, gitu ya. Jadi kita butuh jadwal makan yang tepat gitu ya. Itu biar waktu asam lambungnya naik sudah ada makanan di lambung. Yang kedua adalah untuk mengenalkan konsep lapar kenyang pada anak. Jadi anak tahu nih, oh misalnya dia makan di waktu yang sama setiap harinya, jam 6 gitu udah sarapan, maka jam 5 gitu dia akan sudah mulai ngerasa kruyuk-kruyuk dan pengen makan. Terus setelah makan dia juga akan merasa kenyang dibandingkan dengan anak-anak yang tidak punya jadwal makan. Jadi memang makannya misalnya hari ini makannya jam 12, tapi besok makannya baru jam 2 siang, itu makan akan jadi tidak beraturan gitu hormonnya, kerasa lapar kenyangnya juga tidak beraturan. Makanya jadinya anak susah gitu kalau dikasih makan. Oke, selamat datang yang baru hadir, selamat menyimak. Nah, contohnya nih ada makan itu 5 kali sehari loh teman-teman, banyak kan? Nah, jadi contoh sarapannya nih apa? Roti tawar sama telur sama sayurnya gitu. Contohnya sukanya apa ya, selada. Ingat ya tadi telur itu mengandung kolin yang sangat penting untuk pembentukan kecerdasan. Terus nanti jam 10 mulai snack pagi. Gitu. Snack paginya susu, biskuit, tomat. Ini untuk menunya juga udah saya sesuaikan yang mengandung banyak zat gizi untuk otak anak ya. Jadi ini bisa banget dipraktikkan secara langsung di kehidupan sehari-hari. Seharian makannya ini. Ini udah saya perhitungin nih gizinya juga. Jadi susu, biskuit, sama tomat gitu. Terus nanti makan siang nih, makan siangnya bisa makan nasi, makan ayam goreng, makan sayur sop gitu. Terus nanti jam 3 sore itu mulai ngemil lagi nih, ngemil lagi untuk biar anak tidak terlalu lapar saat menunggu jam makan malam. Misal bisa jus buah sama risoles atau jajan pasar yang lain itu juga nggak masalah kok gitu. Kan risoles itu kan isinya kentang, ada wortelnya juga gitu ya. Dan makan malamnya apa nih? Makan malamnya pengen makan mie. Tuh, mie-nya boleh banget. Misal makan nasami, tambah toppingnya sosis sama bakso. Terus nanti ditambah sawi gitu. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan nggak nih kira-kira sampai di sini? Apakah ada masih yang kurang jelas? Nanti biar saya jelasin ulang, nggak masalah. Nah, tadi kan kita udah tahu eh, apa aja sih makanan yang zat gizinya perlu kita konsumsi ya untuk kecerdasan anak. Terus kita juga udah tahu gimana cara building kebiasaan sehat untuk anak. Tadi dari pertama membiasakan makanan beragam, terus pakai teknik food chaining, sama membuat meal plan untuk makan sehari 5 kali gitu ya. Dan untuk yang dihindari, ini apa aja sih yang harus dihindari? Nah, ini nih apa yang harus dikurangi, bukan melarang ya. Jadi kita tidak perlu melarang suatu jenis makanan tertentu. Maksudnya yang kalau misalnya makanan itu memang benar-benar berbahaya, beracun, itu ya sudah pasti kita larang. Tapi kalau makanan itu adalah makanan biasa, tidak beracun, hanya kurang nutrisi saja, kayak misalnya ciki-cikian, snack angin gitu ya, itu
Teman-teman tidak perlu melarang anak untuk tidak mengonsumsi ciki contohnya. Teman-teman hanya perlu mengurangi saja, tidak perlu sampai melarang. Kenapa? Karena kalau dilarang itu malah anak-anak semakin apa ya, semakin menggelegar gitu rasa pengen taunya, kayak nggak boleh makan permen gitu. Wah, nanti anak-anak sekali yang makan permen itu dia akan apa ya, sangat berbinar-binar, sangat kayak suka banget, kayak bahkan nanti bisa sembunyi-sembunyi. Dan yang paling bahaya nanti itu makannya bisa terlalu banyak karena dia nggak pernah makan permen. Sekalinya ketemu permen, wah bisa langsung 10 permen dia habisin dalam sehari gitu ya. Atau ketemu ciki, wah bisa satu ciki gede dia habisin sendiri. Nah itu yang nggak kita pengenin ya. Jadi kita harus mengenalkan hubungan yang sehat sama makanan sedari dini gitu. Jadi label good food atau bad food itu bisa mempengaruhi persepsi terhadap makanan loh. Jadi kita pengen mengajarkan anak tidak ada makanan yang buruk, tidak ada makanan yang baik. Kenapa? Karena semua makanan itu baik asal dikonsumsi secara bijak. Jadi kalau misalnya bilang ciki itu bad food loh, dia makanan yang jelek, enggak. Kita makan ciki kalau secara bijak, tidak setiap hari, terus porsinya mungkin kita uh, minimalkan, itu tetap bisa menjadi makanan yang baik buat kita. Kenapa? Karena kita jadi seneng gitu. Kita misalnya buka ciki, makan seneng, happy gitu. Jadi makanan itu kan nggak cuma tentang nutrisinya ya, termasuk perasaan kita terhadap makanan juga. Kalau kita makannya happy, makan suatu makanan itu seneng, nah itu tentunya juga baik untuk tubuh kita. Jadi sebisa mungkin sih stop untuk bilang ini makanan, misalnya pizza tuh makanan nggak baik gitu, alpukat tuh makanan yang baik nggak ya. Kita bisa bilang ini alpukat adalah makanan yang lebih bernutrisi daripada donat gitu misalnya. Atau contohnya eh, sayur itu lebih bernutrisi daripada cake gitu. Jadi kita untuk sehari-hari ya memang seringnya sebisa mungkin makan makanan yang lebih bernutrisi daripada yang tidak bernutrisi. Kayak contohnya tadi 5 kali makan sehari, ya udah bolehlah 4-nya kita makan yang bernutrisi dan satu makanan yang tidak bernutrisi. Bukan tidak bernutrisi ya, kurang bernutrisi gitu. Jadi tetap boleh kok, biar anak tuh juga nggak apa ya, nggak kaget dan nggak craving gitu. Jadi kalau misalnya dia bukan terbiasa, boleh makan ciki gitu di hadapan orang tuanya. Besok kalau misalnya dia ketemu ciki, dia juga pasti nggak akan yang jadi menggebu-gebu kayak pengen tantrum gitu, karena dia merasa makan sedikit pun sudah cukup. Oke, nah untuk bahan makanannya apa aja sih yang dilarang? Ini ada yang kalau memang dilarang ya, bukan dilarang juga ya, apa ya? Yang memang sebisa mungkin dihindari sama anak adalah yang namanya zat aditif atau bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan itu apa? Bahan tambahan pangan adalah bahan kimia yang ada pada makanan-makanan kemasan gitu. Kenapa sih nggak boleh? Karena tubuh kita kan memerlukan zat gizi. Tadi ya, zat gizinya ada banyak banget. Jadi sebenarnya bahan kimia itu adalah bahan yang tidak diperlukan oleh tubuh gitu. Jadi tubuh kalau ketemu bahan kimia tuh malah bingung, kayak loh ini siapa gitu. Biasanya aku tidak pernah mencerna ini, dan dia uh, juga tidak ada jalur khususnya. Contohnya kalau makanan itu kan ada jalurnya ya. Makanan zat gizi yang kita cerna, kalau misalnya sel kita kenal nih sama makanan tersebut, itu akan dicerna, akan dibawa ke otak. Dan kalau misalnya kelebihan, juga sel kita pinter nih, sama dia pasti akan dibuang ke saluran pencernaan gitu, akan dibuang. Oke, udah cukup nih. Sedangkan kalau makanannya itu mengandung bahan kimia yang sel kita nggak tahu, nggak pernah denger, gak pernah ketemu, mereka bingung juga ini mau diapain ya. Si pengawet nih contohnya, si pengawet ini dicerna kita nggak butuh, dibuang itu juga nggak ada jalur pembuangannya. Jadi yang ada sama mereka didiemin di tubuh kita, yang lama-lama bisa mengganggu sel-sel lain. Makanya nih contohnya pengawet nih, kalau kita sering mengonsumsi pengawet terus menerus setiap hari, apalagi di anak-anak yang masih rentan ya organnya, atau masih rentan, itu bisa meningkatkan kerusakan sel yang jadi bibit sel kanker, karena dia
ada terus di tubuh kita, nggak hilang-hilang gitu kan. Terus yang kedua nih, ada penguat rasa atau MSG. Nih, MSG ini itu bisa menyebabkan kerusakan sel syaraf, kayak bikin sakit kepala, bikin obesitas, yang tentunya bisa menurunkan perkembangan sel otak. Kayak misalnya sel syaraf nih di otak yang udah mau nyambung nih, tapi gara-gara ada MSG terus kayak terus nggak jadi nyambung, tidak terkoneksi lagi. Padahal yang bikin pinter adalah semakin banyaknya sel saraf yang terkoneksi. Yang ketiga nih, ada pewarna makanan. Nah, pewarna makanan ini bisa menyebabkan anak jadi hiperaktif gitu. Karena apa ya, selnya jadi menggebu-gebu dan dia jadi tidak dapat mengontrol perilaku atau emosinya. Gimana sampai sini, apakah ada pertanyaan nih? Jadi ingat-ingat ya, untuk apa saja makanan yang harus dihindari, itu tentunya ada bahan kimia yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya pengawet, penguat rasa, dan pewarna makanan. Nah, tapi tidak semua makanan itu, makanan kemasan ya terutama, itu mengandung zat-zat kimia tersebut. Contohnya nasami, yang dia tuh makanan kemasan, tapi nasami ini tanpa 3P plus 1A. Apa aja? Nasami ini tanpa pengawet, penguat rasa, dan pewarna sintetik. Gitu ya, sama tanpa antioksidan sintetik. Jadi kayak tanpa pengawet karena dipanggang, tanpa penguat rasa karena mengandung bumbu dapur, tanpa pewarna sintetik karena warna hijaunya alami ya dari spirulina, dan tanpa antioksidan sintetik yang namanya vicocyanin. Jadi aman banget, ini adalah mie instan yang dapat dikonsumsi oleh anak-anak karena tidak mengandung bahan kimia yang tidak dibutuhkan oleh tubuh anak tadi ya. Sama zat gizinya juga wah dibanding mie instan yang lain, asam ini cukup komplit. Zat gizinya dia mengandung protein, serat, vitamin A, vitamin D, kalsium, zat besi, sama zinc yang tentunya dapat bantu perkembangan otak si kecil kayak yang tadi udah saya sebutin ya. Dan yang utama apa? Kolin ya, tadi ketinggalan nih nggak disebutin di sini. Kolin itu kan ada di telur, dan nasami minyak itu mengandung telur. Jadi zat gizi nasami ini juga dapat membantu perkembangan otak si kecil gitu. Nggak perlu ragu lagi makanannya. Kalau misalnya pengen makan mie, mending makan nasami aja yang memang zat gizinya ini udah cukup ini ya, cukup adekuat nih untuk bantu perkembangan otak si kecil. Wah, nah ini nih yang ditunggu-tunggu, quiz time. Kuisnya ini adalah mengetik jawaban di kolom komentar dengan lengkap nih. Mohon maaf, ini bukan mitos atau fakta, tetapi nanti jawabnya secara lengkap ya, A, B, C, D kayak tadi. Misal A, spirulina. Dan pemenangnya ini adalah kita pilih pemenang dengan peserta yang jawabannya benar dan lengkap. Tidak lupa pemenangnya akan diumumkan di sosial media Nasami. Gimana, udah siap nih untuk kuisnya? Nanti pemenangnya akan kita pilih random. Boleh dong tulis siap, 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 siap gitu. Biar adil nih. Untuk teman-temannya juga boleh di tag karena ini saatnya kuis. Biasanya pas saatnya kuis mulai pada datang nih teman-temannya. Udah siap untuk pertanyaannya? Siap? Boleh dong ditulis siap-siap-siap, disiapin jarinya. Sudah Kak, bismillah, OTW siap. Oke, yang lain siap? Siap? Pilih siap, 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 siap. Wah, siap, siap, siap nih pada disiapin jari-jarinya. Cepet-cepetan gitu. Oke, kalau gitu langsung aja nih karena udah pada siap jawab kuisnya untuk dapat 50.000 rupiah. Gampang banget sih ini kuisnya, pasti yang nonton dari tadi udah pasti tahu jawabannya. Oke, kalau gitu 3, 2, 1. Ya, silahkan dijawab. Mana nih yang benar? Nasami tidak mengandung 3P plus 1A, atau nasami tidak mengandung 3P, tidak mengandung 2P plus 1A, atau D, nasami tidak mengandung 3P plus 1A. Oke. Yang tadi dengerin pasti tahu deh, nasami tidak mengandung apa. Yang pertama tidak mengandung pengawet, ya, pengawet P-nya udah 1. Terus habis itu tidak mengandung penguat rasa. Terus nasami tidak mengandung pewarna sintetik. Atau
yang lain nih, yang di sebelahnya ada bungkus nasami, dilihat sama satu lagi dan terakhir tidak mengandung. Nah, huruf apa ya terakhir ini gitu. Yuk jawab yuk, mumpung masih bisa langsung jawab ya. Nasami tidak mengandung. Oke, udah pada mulai jawab nih. Yuk, yuk, yuk. Yang lain yuk yang mau dapat hadiah nih dengan karena nanti semua itu kesempatannya sama ya untuk menjawab gitu ya. Jadi semua akan mendapat kesempatan yang sama untuk menjawab. Oke, Nasami tidak mengandung karena kalau misalnya di makanan lain kan kita sering lihat ya dia tidak mengandung 3P. Tapi apakah Nasami hanya tidak mengandung 3P saja? Oke, udah mulai kelihatan nih jawabannya, udah pada mulai jawab. Oke, wah tidak mengandung 3P plus 1A, tidak mengandung 3P plus 2A. Yang mana ya? Yang benar ya? Oke, kalau gitu saya kasih waktu 30 detik lagi nih untuk teman-teman yang belum jawab. Segera jawab, karena masih ada kesempatan untuk menjawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Udah, nggak ada yang mau jawab lagi? Kalau gitu, jawabannya adalah ya, betul. A. Nasami tidak mengandung 3P plus 1A. Apa aja tuh 3P plus 1A? Ini ya. Nasami tanpa pengawet, penguat rasa, pewarna sintetik, dan tanpa antioksidan sintetik. Jadi kalau mimi di luar lain itu cuma tanpa 3P, Nasami lebih unggul lagi karena kita tanpa 3P plus 1A. Yeay, bener. Selamat yang bener. Nah, nggak kerasa udah waktunya Q&A nih. Silakan dong teman-teman yang punya pertanyaan. Habis ini kita masih bisa diskusi, bincang-bincang lagi untuk pertanyaannya ya. Dan jangan lupa follow sosial medianya Nasam. Halo. Halo teman-teman. Oke, setelah kita sudah mendengar nih pemaparan materi dari Mbak Cita yang tadi menyampaikan informasi mengenai pentingnya rahasia nutrisi untuk otak cerdas anak. Banyak banget ilmu yang sudah kita dapatkan dari pemaparan materi dari Mbak Cita tadi ya. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, kita itu akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang paling menarik yang akan langsung dijawab oleh Mbak Cita dan pertanyaan paling menarik ini juga berpeluang dapatkan hadiah. Nah, dari beberapa pertanyaan yang masuk, karena tadi sempat ada kendala koneksi ya Mbak, tapi saya sudah, iya, tapi kita sudah menangkap layar untuk pertanyaan dari teman-teman. Ini kita mau langsung aja membacakan 3 pertanyaan pertama nih dari teman-teman yang sudah menulis di kolom komentar ya. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini datangnya dari Kak Husnul Khotimah. Pertanyaannya adalah, ini Kak, saya, boleh nggak sih Kak kalau misalnya kita ngasih bekal anak sekolah itu nasami goreng dan ditambah dengan nasi seperti itu? Apakah itu boleh dan baik untuk anak, untuk bekal atau tidak? Silakan penjelasannya Mbak Cita dari Kak Husnul pertanyaan. Oke, terima kasih banyak Kak Kusnul pertanyaannya. Kalau ditanya apakah boleh bawain bekal anak itu nasami, mie instan sama nasi? Jawabannya itu sebenarnya boleh. Tapi ada tapinya nih. Nah, alasannya pakai nasi nih kenapa nih Bun? Apakah karena kurang kenyang gitu atau gimana? Karena saya mau kasih tips nih biar bekal anak itu bisa lebih bernutrisi ya yang tadi kita jelasin ya. Sebisa mungkin kan kasih makan anak itu yang banyak nutrisi dan kurang-kurangi yang nutrisinya sedikit. Nah, biar kenyang juga, bunda-bunda ini untuk ngasih bekalnya, kalau satu nasami kurang kenyang, bisa jangan ditambahin nih, tapi ditambahinnya telur, tambahinnya ayam, nugget, sosis gitu ya, sama tambah sayur nih mbak. Kenapa? Karena yang bikin kenyang itu tuh bukan karbohidrat tuh. Kalau nasami kan karbohidrat, nasi ini kan juga karbohidrat ya. Nanti jadinya double karbo. Nah, biar kenyang, itu bunda-bunda bisa nambahin sama yang namanya protein. Protein itu contohnya kayak tadi, ada telur,
mie, telur, ayam, sosis, Sosis. nugget. Karena protein ini memang terbukti lebih mengenyangkan daripada karbohidrat atau mie. Nah, itu tipsnya Bunda. Oke, jadi sebenarnya boleh, tapi alangkah lebih baiknya kalau ketika ngasih bekal anak nasami kurang kenyang, yang ditambahkan bukan mie atau karbohidrat lain seperti nasi, tapi bisa ditambahkan protein yang juga mengenyangkan seperti telur atau sosis gitu ya kak ya. Karena yang bikin kenyang itu nggak cuma karbohidrat aja, tapi Mm-mm. sayuran dan juga protein itu juga bisa ngebantu lebih kenyang, tapi juga nutrisinya baik Betul gitu. banget. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Ini dari Kak Winnie Wulandari. Ini Kak Winnie ini dari tadi aktif di Kak Winnie. Terima kasih ya Kak Winnie. Saya membacakan pertanyaan dari Kak Winnie Wulandari. Namanya sama nih, Wulandari satu marga. Pertanyaannya adalah, kamu mau tanya, biar anak nafsu makan itu menafsu makannya bagus itu gimana ya kak ya? Udah minum vitamin juga, tapi suka ini udah makan vitamin, udah dibantu susu dan penambah berat badan juga, tapi anaknya sukanya cuma makan nasi, telur atau mie sama tempe tahu doang, buah-buahan sayuran tuh nggak suka gitu. Oke, terima kasih pertanyaannya Kak Winnie. Nah, senang banget nih bundanya tahu masalah anaknya, terus udah proaktif juga nih. Tadi tahu anaknya nafsu makannya kurang, terus udah ditambahin vitamin, Vitamin. udah makan nafsu makan, terus juga penambah berat badan. Senang banget nih kalau bundanya udah kooperatif, artinya tahu nih, wah ada yang harus dibenerin dari anaknya. Udah bagus banget bunda. Nah, anaknya tadi sukanya mungkin kurang Telur suka sama mie, telur sama mie sukanya ya. sukanya telur sama mie. Mm-mm. Oke, nih itu sebenarnya berarti nafsu makannya udah baik nih bunda gitu kan. Cuma tinggal kurang beragam aja gitu. Jadi misalnya tadi belum suka sayur sama buah, itu bunda bisa nih misalnya makanan favoritnya yang telur gitu dicampur sama sayur gitu. Atau misal dia sukanya susu tapi nggak suka buah, nah buahnya itu bisa di jus. Sama bunda bisa praktekin nih yang tadi saya bilang yang namanya teknik food Sini. chaining gitu. Jadi pelan-pelan misalnya sukanya salah satu buah yang disukain anaknya bunda apa nih contohnya tadi kan nggak suka buah-buahan gitu ya, misalnya bunda pengen anaknya suka sama apa ya, sama Jeruk. jeruk gitu ya, sama jeruk. Nah itu kan bunda bisa bikin makanan yang bentuknya disamain kayak jeruk gitu, jadi biar pelan-pelan berlahan-lahan itu anaknya bisa suka sama jeruk juga. Dan memang biar anak suka sama jeruk itu nggak cuma sekali aja, jadi ditaruh aja bunda, misal setiap lagi dia makan dikasih jeruk, diemin ya udah nggak apa-apa, besoknya dikasih jeruk lagi, diemin juga nggak apa-apa, besoknya dikasih jeruk lagi, kayak gitu. Memang perlu waktu 8 sampai 13 kali baru si anak tuh mau menyentuh si jeruk itu. Memang kita harus sabar dan tidak boleh cepat berputus asa ya mbak ya. Oke, jadi kalau kata pepatah itu bisa karena terbiasa, jadi Bener dibiasakan banget. gitu ya kak ya. Jadi nggak boleh namanya nyerah. Terus kalau misalnya tadi seperti dikatakan, anaknya suka telur tapi nggak suka sayuran, mungkin bisa kayak dibikin omelet ya, atau apa namanya Betul. sayurnya tuh tidak berbentuk sayur, tapi bisa dipotong-potong yang halus, dicampurkan ke telur biar anak-anaknya makan telur tapi ternyata ada sayurnya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Fitri Yuliana. Pertanyaannya adalah, Kak, bagaimana cara mengetahui bahwa makanan itu tidak baik untuk anak jika di dalam makanannya itu tidak ada di kemasannya itu nggak ada yang menerangkan kandungan dari bahan-bahannya seperti itu. Oke, Dari terima. Kak Fitri. Oke, nah biasanya kalau makanan apa ya, jajanan gitu kali ya, biasanya kalau kita suka makan letian, itu kan memang tidak ada kandungannya. Nah, tapi berarti kita bisa lihat nih kalau misalnya dia itu letian, itu kan biasanya nggak jauh-jauh dari tepung ya, entah tepung digoreng, dipanggang, yang isinya tepung gitu. Kayak misalnya contoh apa ya, letian lah gitu ya, Cemilan cemilan. Nah, itu kayak. kan tidak ada komposisinya. Jadi kita tahu dulu nih ini terbuat dari apa ya, kayak kletian yang kayak bentuk angka 8 itu kan dari tepung ya kak. Oh berarti dia dari tepung aja nih. Kalau dia dari tepung karbohidrat berarti kurang sayur nih. Kalau kurang sayur artinya vitaminnya juga kurang nih berarti di dalam situ. Nah terus berarti tinggal bundanya aja nih untuk makan itu boleh. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, perbanyak makan makanan yang bernutrisi
bernutrisi dan kurangi makanan yang tidak bernutrisi. Jadi bolehlah kalau sekali-kali makan multian, tetapi memang tidak sering. Oke, seperti itu ya Kak ya. Semoga jawabannya membantu. Kita mau jawab beberapa pertanyaan lagi Mbak Cita? Oke, mungkin boleh 3 lagi kali Tiga ya. lagi. Oke, ini kita mau yang baru aja nih pertanyaan masuk dari Kak Dwi. Pertanyaan adalah, Kak mau tanya kalau saat anak saya nafsu makannya menurun, itu saya suka kasih susu dicampur sama kuning telur gitu. Dan katanya itu bisa ningkatin nafsu makan. Itu benar nggak sih Kak? Ataukah itu hanya mitos saja atau ternyata benar? Monggo silakan. Oke, terima kasih. Jadi susu dicampur kuning telur ya. Oke. Nah, itu yang pasti nomor satu bisa meningkatkan apa tuh namanya kebutuhan gizi anak karena susu itu kan makanan yang bernutrisi. Telur itu juga bernutrisi banget. Nah, yang perlu memang diperhatikan adalah karena itu dalam keadaan mentah, dipastikan kuning telurnya itu yang bisa dimakan dalam keadaan mentah yang sudah bebas dari bakteri. Nah, kalau bisa meningkatkan nafsu makan atau tidaknya, itu sebenarnya lebih ke persepsi aja gitu. Bisa jadi karena si anak memang suka sama susu dan kuning telur atau si anak malah nggak suka susu dan kuning telur. Jadi dia makan makanan yang lain akan lebih lahap gitu. Jadi memang untuk biar anak tetap nafsu makan yang bertambah, ikuti jadwal makan 5 kali sehari secara teratur gitu. Jam 12 makan ya mau nggak mau jam 12 harus makan. Oke, seperti itu ya Kak Dwi ya jawaban dari pertanyaannya. Semoga bisa terjawab ya Kak rasa penasarannya. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan lainnya. Yang ini dari Kak Erlina Aisyah. Kak mau tanya konsumsi nasami yang tepat untuk yang lagi diet itu porsinya gimana ya Kak? Oke, terima kasih pertanyaan Kak Erlina. Nah, pas banget nih untuk teman-teman yang lagi diet itu makan nasami. Kenapa? Karena untuk teman-teman yang lagi diet itu kan butuh yang namanya defisit kalori atau kalorinya dipotong, kalorinya dikurangi. Jadi cari makanannya itu sebisa mungkin yang kalorinya cukup rendah. Kayak contohnya nasami nih, yang kalorinya cuma sekitar 250 kalori. Dan untuk tips makannya itu nggak ada tips apa-apa. Mungkin kalau misalnya di desain lain itu setengah kalori nih, gitu, setengah kalori, setengah porsi gitu ya kalau untuk diet ya. Kalau nasami yang lagi diet makan satu porsi aja nggak masalah, malah kita sarankan untuk menambah topping nih. Wah, lagi diet bukannya disuruh ngurangin makan, malah kita minta untuk tambahin makan ya. Jadi misalnya nasinya satu piring, tambahin sayurnya juga Kak sebanyak si mie-nya gitu. Terus juga jangan lupa ditambahin protein biar uh, tetap bergizi seimbang. Oke, gitu ya Kak ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya karena nasami ini kandungan kalorinya tuh cuman kurang lebih 250 kilokalori ya Kak. Jadi kalau misalnya Kakak makan nasami lagi diet, makan nasami itu masih bisa ditambahkan dengan protein pelengkap gitu. Betul. Oke, lanjut nih. Tadi ada pertanyaan dari Kak, tadi saya lupa namanya, tapi ada yang tanya, apakah nasami ini boleh Kak dimakan untuk anak yang usianya 13 bulan? Oke, pas banget nih. Jadi nasami ini boleh banget dikonsumsi sama anak yang usianya di atas 1 tahun ke atas ya. Kenapa? Karena anak usia 1 tahun ke atas ini kan sudah mulai mengenal makanan keluarga. Jadi memang dia makanannya harus apa yang dimakan keluarganya dia juga ikut makan gitu. Dan bisa makan makanan yang beragam. Nah, karena nasami itu tanpa 3B+1A tadi, jadi ini adalah mie instan yang aman dikonsumsi anak-anak. Nggak masalah, boleh. Oke, boleh ya Kak. Jadi kalau misalnya di keluarganya mungkin kakak-kakak di sini ada ponakan atau adik atau mungkin anaknya yang usianya sudah di atas 1 tahun sudah bisa menikmati nasami bersama. Tapi mungkin kalau misalnya kan nasami itu ada bubuk cabenya ya, mungkin buat yang adik-adiknya bisa di skip bubuk cabenya dan kita bisa makan bareng-bareng bersama keluarga, menyantap hidangan nasami bersama gitu. Yang Kak Oke, sekarang kita mau jawab pertanyaan lagi nih Kak Winnie. Wulandari ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Oke, pertanyaan dari Kak Winnie adalah, Kak kalau minum susu kotak merek Pip gitu, apakah bagus nggak sih Kak untuk pencernaan anak? Gitu. Bagus nggak Mbak Cita? Oke, terima kasih unik pertanyaannya. Nah, oke, jadi selama teman-teman makan makanan kemasan yang sudah ada logo BPOM-nya, sudah ada logo halal yang kayak Nasami itu juga sudah berlogo BPOM halal, itu
insya Allah aman untuk dikonsumsi, yang artinya aman untuk pencernaan juga. Kalau misalnya anak kakak itu tidak ada masalah kayak intoleransi laktosa, alergi protein susu kayak gitu, itu nggak masalah untuk pencernaan, aman-aman aja. Kayak nasami nih, nasami ini juga kita menggunakan yang namanya tepung mokaf. Nah, dibandingin tepung terigu, tepung mokaf ini lebih mudah cerna dibandingin tepung terigu. Jadi bisa jadi pilihan buat anak-anak nih, bunda-bundanya gitu kan. Daripada makan mie yang 100% menggunakan tepung terigu, itu lebih apa ya? Lebih pas kalau untuk anak-anak itu makanannya tidak 100% dari tepung terigu biar lebih mudah cerna. Udah dicerna gitu. Oke, jadi gitu ya Kak Vini. Sebenarnya susu untuk pencernaan tidak masalah, yang penting anaknya tidak ada intoleransi laktosa. Ya, benar ya, Mbak Cita? Iya. Oke. Sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, cuman apakah kita mau lanjut atau nanti kita jawab di kolom komentar ya kakak-kakak? Oke. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk ya. Saya juga mau tanya nih untuk teman-teman yang hadir di live hari ini, siapa yang sudah coba Nasami? Yang teman-teman yang udah pernah coba Nasami, boleh silahkan berbagi testimoninya di kolom komentar. Meskipun ini nanti kita sesi live-nya sudah berakhir, kalau ada yang mau kasih testimoni di kolom komentar, boleh banget silahkan diketik di kolom komentar. Kita akan tunggu nih dan kita akan pilih testimoni yang paling menarik dan nanti akan berkesempatan juga mendapatkan hadiah dari Nasami. Jadi yuk yang sudah coba Nasami silahkan komen-komen untuk memberikan testimoni terbaiknya. Baik, selanjutnya kita akan memberikan kesimpulan dari yang sudah disampaikan oleh Mbak Cita tadi. Jadi hari ini Mbak Cita itu memberikan informasi berbagai ilmu tentang kita mengenai rahasia nutrisi untuk otak cerdas anak. Ada nutrisi yang penting banget nih yang perlu diberikan untuk anak. Ada 4 yang paling penting. Yang pertama adalah vitamin, mineral, lemak tak jenuh dan juga antioksidan ya Mbak Cita. Dan untuk vitamin sendiri itu yang paling penting, yang paling utama untuk yang paling baik, sebenarnya baik semua, tapi di antara yang baik itu pasti ada yang terbaik. Ada vitamin D dan juga vitamin A. Yang itu bisa didapatkan dari kedelai, dari telur, dari susu, dari buah alpukat. Terus kalau mineral tadi juga bisa dapat dari daging, dari udang. Terus juga lemak tak jenuh bisa dari ikan kembung, ikan teri. Nggak perlu nggak perlu makanan-makanan yang mahal kayak salmon. Sebenarnya kayak yang deket-deket sama kita kayak teri, kayak kembung itu juga sebenarnya nutrisinya sudah bagus banget. Oke banget nih untuk memenuhi nutrisi kebutuhan nutrisi anak seperti itu. Oke, baiklah teman-teman. Semoga materi yang disampaikan dari Mbak Cita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Mungkin yang belum punya anak, kita seperti kami berdua ini bisa masih tetap belajar gitu supaya nantinya ketika punya anak sudah lebih siap dan bisa menghasilkan generasi muda yang cerdas dan berkualitas. Benar banget, karena apalagi persiapan untuk anak yang cerdas itu nggak dimulai pas kita punya anak ya. Dari kehamilan itu juga nutrisi yang saya sebutin tadi sebisa mungkin dicukupi biar anaknya juga cerdas dari dijanin. Oke, demikianlah ya teman-teman, kita sudah berada di ujung acara Live Nasami hari ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Cita yang sudah berbagi ilmunya untuk kita semua gitu ya. Sama. Dan terima kasih juga, saya sangat berterima kasih sekali untuk teman-teman yang masih setia menonton live sampai saat ini sampai akhir, karena tadi sempat ada beberapa permasalahan koneksi ya, tapi saya sangat berterima kasih karena masih banyak yang ikut gabung nih, masih banyak yang semangat banget untuk mencari ilmu dan juga tanya jawab tentang Mbak Cita tadi tentang nutrisi anak gitu ya. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk follow sosial media Nasami, karena untuk pengumuman giveaway pada live hari ini juga akan kita sampaikan di sosial media Nasami. Dan syarat utamanya adalah hadiah ini akan diberikan untuk orang-orang yang sudah follow akun sosial media Nasami. Jadi sayang banget nih, tadi udah jawab quiz dengan benar, menang nih, tapi pas kita cek ya belum follow, jadi menang deh. Jadi pastikan untuk udah follow, udah like, udah subscribe akun-akun sosial media Nasami, karena nanti informasi pemenang akan disampaikan di sosial media Nasami. Oke. Baiklah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan saya dan juga Mbak Cita memohon maaf ya teman-teman apabila kami berdua dalam menyampaikan acara hari ini ada kurang-kurangnya, banyak miss-nya. Kami berdua mohon maaf. Semoga live hari ini bermanfaat untuk kita semua.
Dan sampai jumpa di live berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.